sebagai anugerah-Mu. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas izin-Mu, Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk apa yang kami alami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Ku percaya Engkau Tuhan, ku percaya Engkau selalu beserta. Yes Tuhan Yesus, takkan tinggalkanku. Kami percaya Engkau selalu beserta kami. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk semua hal yang terjadi di dalam hidup kami, karena kami tahu semuanya baik, semua terjadi di dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami mau tundukkan hati kami, pikiran kami untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Bersabdalah atas setiap kami, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi di dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan Kerajaan Allah versus Kerajaan Diri. Pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam Lukas 9, ayat 18-27. Dan pembacaan Alkitab kita terdapat di dalam Bilangan pasal yang ketiga sampai yang keempat. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu. Saya akan bacakan dalam Lukas 9 ayat 23, demikian firman Tuhan. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Evelyn adalah seorang wanita muda yang bercita-cita menjadi seorang pengusaha sukses. Setelah menyelesaikan pendidikan, ia mendapat tawaran pekerjaan di sebuah perusahaan besar dengan gaji tinggi. Namun Evelyn merasa Tuhan memanggilnya untuk melayani di pedalaman Indonesia, membantu masyarakat yang miskin dan terabaikan. Keputusan ini tidak mudah,
Orang-orang di sekitarnya mengatakan bahwa ia membuang kesempatan emas untuk hidup mapan. Evelyn sempat ragu, tetapi ia merenungkan di dalam Lukas 9 ayat 24, barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Akhirnya Evelyn menyerahkan ambisi pribadinya dan memilih pergi ke pedalaman. Selama bertahun-tahun ia menghadapi tantangan berat, keterbatasan fasilitas, kesepian, dan risiko kesehatan. Namun ia juga menemukan sukacita dan kehidupan yang melimpah saat melihat dampak pelayanannya bagi masyarakat. Ia menyadari bahwa memilih kerajaan Allah lebih berharga daripada kerajaan dirinya sendiri. Dalam Lukas 9 ayat 18-27, Yesus mengajarkan tentang panggilan untuk mengikuti Dia dengan menyangkal diri, memikul salib, dan menyerahkan nyawanya demi kerajaan Allah. Pesan ini terasa sangat kontras dengan naluri manusiawi kita. Kita sering berusaha melindungi diri dari kesulitan, penderitaan, dan kerugian. Tetapi Yesus memanggil kita untuk menyerahkan hidup kita kepadanya, sebuah tindakan yang tampaknya berlawanan dengan intuisi, namun menjanjikan kehidupan yang sejati. Hal-hal paling mendasar dalam kitab Lukas 9 ayat 18-27 yang dapat kita pelajari dan kita lakukan sebagai berikut. Yang pertama, pengakuan yang benar tentang Yesus. Dalam Lukas 9 ayat 20, Yesus bertanya kepada para murid, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Petrus menjawab, "Mesias dari Allah." Pengakuan ini menjadi dasar utama untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, sebab pengakuan iman yang benar membawa kita kepada keselamatan dalam Roma 10 ayat 9. Contoh kehidupan sehari-hari seorang murid yang menghadapi tekanan di sekolah karena imannya, tetapi dengan berani mengakui dirinya sebagai pengikut Kristus di depan teman-temannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat melihatnya di dalam Yohanes 14 ayat 6 dan Roma 10 ayat 10. Lalu yang kedua, menyangkal diri dan memikul salib. Dalam Lukas 9 ayat 23, Yesus berkata, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku." Menyangkal diri berarti melepaskan ego, ambisi pribadi, dan kesenangan duniawi demi kehendak Allah. Contoh kehidupan sehari-hari, seseorang menolak peluang bisnis yang besar karena bisnis tersebut melibatkan praktik tidak jujur. Meskipun itu berarti kehilangan penghasilan yang besar. Kita dapat melihatnya dalam Galatia 2 ayat 20 dan 2 Timotius 3 ayat 12. Lalu yang ketiga, kehilangan nyawa untuk menemukan kehidupan. Lukas 9 ayat 24 mengatakan, "Barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya." Prinsip ini mengajarkan bahwa hidup dalam kerajaan Allah berarti bersedia menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Bahkan jika itu tampaknya merugikan kita secara duniawi. Contoh kehidupan sehari-hari, seorang profesional sukses meninggalkan pekerjaannya untuk menjadi misionaris di daerah terpencil, meskipun harus hidup dalam kesederhanaan. Kita dapat melihatnya dalam Matius 16 ayat 26 dan Filipi 3 ayat 8. Lalu yang keempat, tidak malu mengikut Kristus. Yesus berkata dalam Lukas 9 ayat 26, "Barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak Manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya." Mengikut Yesus berarti berani menyatakan iman kita, meskipun menghadapi penolakan atau ejekan. Contoh kehidupan sehari-hari, seorang pelajar yang tetap berdoa sebelum makan di kantin sekolah, meskipun dilihat atau diejek oleh teman-temannya. Kita dapat melihatnya dalam Roma 1 ayat 16 dan Matius 10 ayat 32-33. Lalu terakhir yang kelima, mengutamakan nilai kekekalan di atas nilai duniawi. Lukas 9 ayat 25 berkata, "Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri?" Mengikut Yesus berarti memprioritaskan nilai-nilai kekekalan,
bukan hanya hal-hal duniawi yang bersifat sementara. Contoh kehidupan sehari-hari, seseorang yang mengurangi waktu untuk mengejar kekayaan duniawi demi melayani di gereja atau komunitas. Kita dapat melihat dalam Kolose 3 ayat 2 dan 1 Yohanes 2 ayat 17. Kitab Lukas 9 ayat 18-27 mengajarkan prinsip-prinsip penting tentang hidup dalam kerajaan Allah. Pengakuan akan Yesus, menyangkal diri, memikul salib, menyerahkan hidup kita kepada Kristus, dan hidup untuk kekekalan. Dalam kehidupan sehari-hari, panggilan ini seringkali bertentangan dengan nilai-nilai duniawi. Namun, janji Yesus adalah kehidupan yang sejati dan kekal bagi mereka yang bersetia hidup bagi kerajaan-Nya. Refleksi kita pada hari ini, sudahkah kita mengutamakan kerajaan Allah di atas ambisi kita pribadi? Apakah ada hal-hal dalam hidup kita yang perlu kita serahkan kepada Kristus agar hidup kita benar-benar memuliakannya? Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman ini merema di kehidupan kami Tuhan. Bagaimana kami tidak memiliki kerajaan sendiri ya Bapa. Biarlah Tuhan kerajaan Engkau yang nyata bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan pada hari ini. Biar firman ini selalu merema bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.